Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i, NIM 126311203057. Sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama yakni pengertian realitas sosial, dan yang kedua yakni karakteristik realitas sosial, dan yang ketiga yakni bahasa sebagai realitas sosial. Yang pertama yakni realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan yang fakta yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan kestabilan dalam keadaan normal maupun tidak normal dalam hubungan masyarakat. Pengertian realitas sosial merupakan hal yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil konstruksi sosial. Selain itu juga diartikan sebagai isi dalam yang dapat menjelaskan kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling menyapa, salam, dan melakukan kontak sosial dan juga berkomunikasi antar sosial. Definisi realitas sosial merupakan suatu konstruksi secara sosial, dalam artian realitas sosial muncul dari pikiran manusia dan berkembang menjadi kenyataan melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui kebiasaan, kesepakatan, konsensus, dan interaksi sosial. Realitas sosial juga diartikan sebagai bentuk kegiatan, bentuk rutinitas, bentuk perkembangan, bentuk perubahan, dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan. Peristiwa tersebut tercipta akibat proses interaksi sosial yang langsung dalam masyarakat, yang saling menjadi penyebab, saling menjadi dalam dinamika kelompok, dalam dinamika golongan sebagai masyarakat. Contoh realitas sosial, seorang anak mengamen demi mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang untuk kehidupan, sehingga dia rela untuk tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu, gitu. Dan yang kedua yakni karakteristik realitas sosial. Karakteristik realitas sosial merupakan fakta sosial dalam sistem yang tersusun atas segala apa yang senyatanya dalam kenyataan yang ada. Sistem normatif adalah sistem yang berada di dalam mental yang membahayakan segala apa yang seharusnya ada. Dengan demikian, fakta sosial dari 2 bentuk, yakni fakta sosial dan fakta non sosial. Menurut Barger dan Luqman, fakta realitas sosial terbagi menjadi 3 macam, yakni realitas sosial objektif, dan kedua yakni realitas simbolis, dan yang ketiga yakni realitas intersubjektif. Yang pertama yakni realitas objektif. Realitas objektif merupakan realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif
yang berada di luar individu maupun realitas ini dianggap sebagai kenyataan, fakta maupun nyata. Yang kedua yakni realitas simbolis. Realitas simbolis merupakan realitas ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk gitu. Dan sedangkan realitas intersubjektif merupakan realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali dari realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi gitu. Dan yang ketiga yakni dan pembahasan selanjutnya yakni bahasa sebagai realitas sosial. Bahasa merupakan media ekspresi batin. Lewat bahasa keadaan batin ataupun pikiran kita terungkap. Dengan pengungkapan ini pikiran kita itu menjadi aktual dan terbaca oleh orang lain, kemudian ditafsirkan atas dasar subjektif ternyata sebagai tindakan sosial dalam masyarakat. Bahasa merupakan realitas sosial dalam masyarakat, dan bahasa merupakan interaksi sosial dengan orang lain. Maka menggunakan bahasa tersebut jika antar individu berinteraksi antar seseorang dengan menggunakan jika berinteraksi namun tidak menggunakan bahasa akan tidak bisa, karena salah satu bahasa itu berinteraksi ataupun berkomunikasi antar sosial, antar sesama gitu. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 1263112020051. Di sini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial, bentukan konstruksi sosial, dan citra dalam iklan sebagai realitas sosial media. Realitas sosial, bentukan konstruksi sosial, menurut Berger dan Luqman, pengetahuan yang dimaksud adalah realitas sosial masyarakat. Realitas sosial tersebut adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas sosial yang dimaksud oleh Berger dan Luqman terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui internalisasi. Franz Parera menjelaskan, tugas sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan dialektika antara diri dengan dunia sosiokultural. Dialektika ini berlangsung dalam proses 3 momen simultan. Yang pertama, eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Yang kedua, objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif
yang diambangkan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan yang ketiga, internalisasi, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial. Melalui proses dialektika ini, realitas dapat dilihat dari 3 tahap tersebut. Eksternalisasi adalah sebagai penting dalam kehidupan dan menjadi bagian dari dunia sosial kulturnya. Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat. Kemudian, individu mengeksternalisasikan atau menyesuaikan diri ke dalam dunia sosiokulturalnya sebagai bagian dari produk manusia. Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia dan juga melakukan tipikasi terhadap kegiatan seseorang yang kemudian menjadi objektivasi linguistik, yaitu pemberian tanda verbal maupun simbolisasi yang kompleks. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni citra dalam iklan sebagai realitas sosial media. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial seperti mengatur beberapa sistem norma di masyarakat. Umpamanya sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan sebagainya. Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat. Televisi menguasai pikiran-pikiran manusia dengan cara membangun titer dalam pikiran manusia, sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Semua itu, selain kekuatan media mengkonstruksi theater of mind dalam dunia periklanan media, copywriter dan visualizer memiliki kemampuan membangun realitas media tersebut. Keduanya adalah manusia kreatif yang bekerja setiap hari untuk membangun berbagai realitas berdasarkan dunia apa yang diinginkan tentang suatu produk yang diiklankan. Sejauh kemampuan mereka itu di dalam membangun sebuah realitas, seorang copywriter dan visualizer juga mempengaruhi oleh klien, lingkungan mereka, budaya, pandangan terhadap produk, pengetahuan tentang dunia periklanan, keahlian, teknologi, dan lainnya. Pada beberapa iklan yang menonjol dalam pencitraan diperoleh beberapa kategorisasi penggunaan pencitraan dalam iklan televisi. Seperti yang dijelaskan Tomagola, citra perempuan ini tergambarkan sebagai citra figura, citra viral, citra pinggan, dan citra pergaulan. Citra ini menggambarkan sosok perempuan sebagai makhluk yang harus memikat. Untuk itu harus menonjolkan ciri biologis tertentu. Contohnya pada ikan lotion pemutih yang digambarkan adalah tangan dan kaki seorang perempuan yang putih dan halus. Citra pilar. Jenis citra ini menggambarkan perempuan sebagai pengurus utama keluarga. Dalam hal ini dapat dicontohkan perempuan sebagai sosok ibu rumah tangga yang memasak di dapur, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan sebagainya. Citra pinggan. Citra ini menjelaskan setinggi apapun perempuan dalam memperoleh gelar pendidikan dan sebanyak apapun penghasilannya, kewajibannya adalah di dapur. Citra ini digambarkan melalui sosok perempuan yang bekerja namun tetap dapat memasak tanpa beban. Citra pergaulan. Dalam citra ini, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang dipenuhi kekhawatiran, tidak tampil memikat dan menawan. Bentuk dan lekuk tubuhnya aksentuasi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan kosmetik dan aksesoris yang selaras sehingga seorang perempuan bisa anggun menawan, mengundang pesona, dan ungguh-ungguh fisik perlu dijaga agar menarik dan tidak membawa implikasi rendah
diri tertentu di arena pergaulan luas. Saya Rahmadani Arif Fernandri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial sebagai data kualitatif. Dan di sini terdapat 3 pemaparan, yaitu pemaparan yang pertama adalah kualitatif, data kualitatif. Yang kedua adalah data kasus, dan yang ketiga adalah data pengalaman individu. Mengenai data kualitatif, dari buku Profesor Burhan Bungin dan dari artikel Profesor Dr. Neo Muhajir, data kualitatif adalah data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat cerita pendek. Pada beberapa data tertentu dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya. Contohnya amat cantik, cantik kurang cantik. Data kualitatif amat bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif sesungguhnya harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat menguburkan objektivitas data penelitian. Selanjutnya adalah data kasus. Dari buku Profesor Dr. Burhan Bungin mengenai data kasus, ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu. Data kasus hanya berlaku untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu. Lebih memungkinkan data kasus mendalam dan komprehensif dalam mengekspresikan suatu objek penelitian. Wilayah data kasus tergantung pada seberapa luas penelitian tersebut. Oleh karenanya, data kasus bisa seluas Indonesia ataupun dapat juga suatu lembaga tertentu. Umpamanya penelitian tentang minoritas Cina di Asia Tenggara. Kasus Indonesia, penelitian ini hanya membicarakan kasus-kasus di Cina di Indonesia dan tidak dapat digeneralisasikan kasus tersebut pada kasus Cina di negara lain. Penelitian masyarakat Trobriand oleh Malinowski adalah contoh penelitian yang menggunakan data kasus. Dan yang ketiga adalah data pengalaman individu. Data ini adalah salah satu bentuk data kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Data pengalaman individu dimaksud adalah bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Pada psikologi, data ini sering diistilahkan dengan personal dokumen. Dalam sejarah dan ilmu sosiologi diistilahkan human dokumen. Sedangkan dalam ilmu antropologi budaya lebih sering dikenal dengan istilah individual life story. Data pengalaman pribadi ini sungguh-sungguh syarat dengan unsur-unsur subjektif sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan realita keadaan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Walaupun demikian, subjektivitas tersebut dapat dipakai sebagai bagian dari realita masyarakat yang diteliti dan bukan dimaksud untuk menerangkan realitas masyarakat yang diteliti. Manfaat data semacam ini adalah si peneliti dapat memperoleh suatu pandangan dari dalam melalui reaksi tanggapan, interpretasi, dan penglihatan para subjek penelitian serta dapat memperdalam pengertian secara kualitatif mengenai detail yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi semata. Misalnya, seseorang yang sedang meneliti pelacuran yang dialami masyarakat. Mungkin data tentang beberapa wanita muda yang menjadi pelacur, di mana saja lokasi pelacuran dari golongan mana saja, para langganan pelacur tersebut, beberapa tarifnya, dan sebagainya dapat diperoleh dengan metode observasi, interview, dokumentasi, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ada dari metode-metode atas, hal itu seperti bagaimana interpretasi mahasiswa di masyarakat lainnya, bagaimana pula sikap pelacur itu sendiri dalam melihat diri dan masalahnya. Hal-hal terakhir ini yang dimaksud dengan data-data pengalaman pribadi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah makna sebagai substansi data kualitatif. Dari buku Burhan Bungin, makna sebagai substansi data kualitatif adalah makna dari setiap data yang dapat diungkapkannya. Jadi, pencarian dan pengajaran makna dari setiap upaya peneliti di lapangan adalah puncak prestasi peneliti dalam setiap penelitian.
Makna di masyarakat terdiri dari berbagai macam dan tingkatan. Makna juga berstrata antara makna individu, makna kelompok, makna masyarakat, makna sistem dunia. Makna dalam setiap data tersebar mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Makna yang konkret berkaitan dengan sikap dan perilaku serta tindakan individu dan kelompok. Sedangkan makna yang abstrak berkaitan dengan nilai kelompok masyarakat maupun nilai sistem dunia. Begitu pula makna yang berkaitan dengan sikap selalu menuju abstrak. Sedangkan makna yang berkaitan dengan perilaku selalu menuju konkret, yaitu berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Secara umum, penjelasan makna atau pemaknaan setiap daripada tingkatan yang paling luas dapat menggunakan model tingkat utama unit analisis sosial Ritzer setelah dimodifikasi. Berdasarkan 4 tingkat unit analisis sosial Ritzer, maka makna persebaran pada keempat kutub tingkat unit analisis ini yaitu makna bergerak dari makna objektif sampai dengan makna subjektif, makna yang bersifat makro sampai ke makna yang bersifat mikro. Makna yang bersifat makro bergerak dari makna objektif sampai ke makna yang subjektif. Begitu pula makna bersifat mikro bergerak dari makna yang subjektif sampai ke yang subjektif. Sebaliknya makna yang objektif bisa bersifat makro dan mikro, dan makna yang bersifat subjektif bisa bersifat makro dan mikro. Penjelasan makna yang bersifat makro objektif berkisar di antara masyarakat dan sistem dunia yang meliputi pemaknaan realitas material berskala luas, seperti umpamanya makna good government, makna pemberantasan korupsi, makna kapitalisme, makna tentang pemberantasan narkoba, makna perlawanan terhadap terorisme, makna keamanan regional dan dunia. Sedangkan penjelasan makna yang berskala makro subjektif meliputi pemaknaan non-material berskala luas seperti makna norma dan makna nilai. Contohnya makna hubungan internasional, makna hak-hak asasi manusia, makna keluarga kecil, makna caritas internasional, negara kesejahteraan, makna budaya global, makna budaya populer. Penjelasan tentang pemaknaan mikro objektif yaitu berkisar pada makna perilaku tindakan interaksi individu dan kelompok, umpamanya makna pertukaran, makna keluarga, makna pendidikan, makna pergaulan, makna status sosial dan sebagainya. Sedangkan penjelasan tentang pemaknaan mikro objektif yaitu berkisar pada proses mental yang berskala kecil seperti makna sopan santun, makna akhlak mulia, makna kecerdasan, makna kedewasaan dan sebagainya.